kita semua kan secara alami pasti carinya nyaman ya. Rasanya wajar banget gitu menghindari hal yang nggak enak. Tapi gimana kalau sumber yang kita bahas kali ini, bab 22 dari buku The Seven Sigma Mindset, itu justru nyaranin sebaliknya. Ini idenya mungkin kedengaran agak aneh ya di awal. Praktek kedua di buku ini tuh bilangnya sengaja mencari sedikit rasa tidak nyaman. Nah, mari kita coba gali bareng nih, kenapa sih menurut bab ini justru mendorong diri ke situasi yang sedikit aja nggak nyaman, itu bisa ada manfaatnya buat kita. Oke, kita coba bedah ya. Konsepnya ini bukan sekedar nyoba hal baru kayak di praktek satu buku itu, tapi ini lebih spesifik lagi. Kita memilih pengalaman yang sengaja bikin kita, agak canggung dikit, atau waspada, atau ya stres sesaat lah. Penulisnya bilang tujuannya tuh buat membantu neuron di otak Anda membentuk koneksi baru yang lebih kuat, gitu. Dan ini dianggap cara efektif lain untuk mendobrak pemikiran habitual. Kedengerannya, wah menantang ya, tapi kok menarik juga gitu. Betul, betul. Dan yang penting di sini tuh alasannya kan, ini bukan soal nyari bahaya fisik atau cemas yang berlebihan gitu, bukan. Kuncinya ya dikata sedikit itu tadi sama sengaja dipilih. Jadi kita sadar milih situasi yang agak nggak nyaman, mungkin situasi yang biasanya kita hindari, tapi kita duga, wah kayaknya ada pelajaran nih di baliknya. Menurut penulisnya sih ini kayak latihan beban tapi buat otak. Jadi paparan stres ringan yang terkontrol ini bikin otak beradaptasi, bisa mematahkan pola pikir lama yang mungkin tanpa sadar ngebatasin kita. Ini nyambung ke ide neuroplastisitas itu loh, kemampuan otak buat berubah. Wah, menarik banget ya analogi latihan beban buat otak itu. Di bab ini juga dikasih contoh-contoh spesifik kan ya. Ada nyoba mandi air es, wah ini sih jujur aja kedengarannya intens banget ya. Terus ada puasa sebulan penuh dari sesuatu kayak alkohol atau makanan tertentu. Atau ini nih, memberanikan diri minta maaf ke orang yang hubungannya udah lama renggang. Atau jadi sukarelawan buat tugas yang agak bikin kita, jiper dikit gitu. Coba deh Anda renungin sebentar. Ada nggak sih pola menghindar atau pikiran yang rasanya nggak nyaman yang sering Anda, ya udahlah, singkirin aja gitu. Buku ini ngajak banget katanya, jelajahi pola pikiran ini dan pikirkan situasi di mana Anda bisa mendorong diri keluar dari zona nyaman. Kita lakuin ini konsisten, nah efeknya menurut buku ini lumayan signifikan loh. Dengan kita berlatih ngadepin gak nyaman yang ringan ini secara sengaja, kita bisa bangun semacam otot ketangguhan mental gitu. Sesuatu yang tadinya rasanya ganggu, bisa jadi sumber daya baru atau jadi wawasan. Rasa takut atau segan itu bisa berubah jadi pilihan sadar buat bertindak. Jadi lebih adaptif lah kita, lebih luwes ngadepin tantangan. Intinya bukan nyiksa diri ya, tapi lebih kebangun fleksibilitas mental buat masuk ke apa yang di buku ini disebut zona Seven Sigma. Ya bisa kita artikan kayak kondisi performa puncak atau fleksibilitas mental tertinggi gitu kali ya. Tapi ada catatan pentingnya juga kan ya? Nggak bisa gitu-gitu aja. Nah, tepat sekali. Penulisnya nekenin kalau aktivitas yang tadinya nggak nyaman itu udah jadi biasa aja, udah nyaman. Itu artinya latihan bebannya udah terlalu ringan. Kita perlu cari tantangan baru lagi yang sedikit nggak nyaman. Buat terus melatih dan nguatin otot mental kita. Jadi prosesnya ini berkelanjutan. Oke. Nah, setelah dengar semua ini, mungkin Anda mikir, terus untungnya buat saya apa? Ngapain repot-repot cari yang nggak nyaman? Gini loh, argumen di bab ini tuh nyiratin kalau ini cara buat ngambil kembali kendali dari kebiasaan menghindar otomatis. Kebiasaan yang mungkin selama ini tanpa sadar nahan potensi kita. Jadi, dengan kita aktif milih pertumbuhan lewat tantangan-tantangan kecil ini, akhirnya kita bisa buka pintu. Pintu ke peningkatan produktivitas mungkin, kepuasan batin, atau bahkan rasa bebas yang lebih besar dalam hidup. Intinya, memilih untuk nggak nyaman dalam keterbatasan. Jadi intinya gitu ya, gagasan kuat dari bab 22 ini, bahwa ngadepin ketidaknyamanan ringan yang kita pilih secara sadar, itu bisa jadi katalisator kuat. Buat apa? Ya buat dobrak kebiasaan lama, dan buka jalan baru buat pertumbuhan pribadi kita. Ini soal secara aktif melatih pikiran kita, biar lebih adaptif, lebih tangguh, dan ya ujung-ujungnya lebih mampu capai potensi terbaik kita. Oke, sebagai penutup nih ya, ada satu pertanyaan buat Anda bawa pulang. Buat direnungkan. Berdasarkan pembahasan kita dari bab 22 ini, kira-kira apa ya satu langkah kecil aja yang sedikit nggak nyaman, yang bisa Anda ambil mungkin hari ini, atau ya minggu inilah, untuk secara sadar geser batas zona nyaman Anda. Sedikit aja.
Sesuatu buat Anda pikirkan sendiri.